Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan meresensikan film yang berjudulkan How Elephants Survive in the World Most Hostile Deserts, Namibia Desert Wildlife. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kevin Damara Anakta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 187251065 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rehan Niko Ade Hassano dengan NIM 188251063. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Mutiara Salsabila dengan NIM 187251064. Saya Nila Salamalia dengan NIM 187251067. Perkenalkan, nama saya Ernest Tanalva Abian dengan NIM 187251063. Perkenalkan, nama saya Maulid Haroh dengan NIM 188251066. Perkenalkan, nama saya Naila Rifda Putri Darmawan dengan NIM 188251064. Perkenalkan, nama saya Raya Midayana Sugiarto dengan NIM 188251062. Saya Gabriela Fardani Kaliandar dengan NIM 187251066. Hai semuanya, saya Laudar Daritonang dengan NIM 188251061. Perkenalkan, nama saya Preda Aurora Maulidia dengan NIM 188251065. Lalu, selanjutnya sinopsis akan dijelaskan oleh rekan saya. It is unique in being home to elephants. How can the animals survive such extreme conditions? Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sinopsis dari salah satu film, yaitu film Desert Elephants of Namibia, di mana film tersebut menyuguhkan cerita kehidupan kawanan gajah yang hidup di gurun Namib, gurun yang paling kering di dunia. Film ini memperlihatkan bagaimana gajah mampu bertahan di lingkungan yang sangat keras dengan sumber air yang terbatas. Melalui pengambilan gambar yang alami dan narasi yang tenang, film ini juga merefleksikan berbagai prinsip dasar biologi yang bekerja secara langsung dari perilaku kawanan. Cara mereka beradaptasi terhadap suhu ekstrim, hingga kemampuan menjaga keseimbangan tubuh di tengah keterbatasan air, semuanya menggambarkan konsep universalitas, adaptasi, homeostasis, dan interaksi antar spesies dalam ekosistem. Setiap adegan seolah menjadi contoh bagaimana prinsip-prinsip dasar biologi yang dipelajari di kelas berlangsung secara alami di alam. Nah, di dalam cerita ini berfokus pada Clarissa, seekor gajah betina pemimpin kelompoknya bersama anak jantannya yang bernama Japi. Mereka menempuh perjalanan panjang dan melelahkan melintasi hamparan gurun yang luas dan tandus untuk mencari air dan makanan yang semakin sulit ditemukan di tengah panas matahari yang menyengat. Nah, di dalam perjalanan itu terlihat banyak hewan yang berjuang dan beradaptasi dengan cara mereka masing-masing, seperti kumbang kecil yang mengumpulkan air dari kabut dan juga bunglon yang mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di gurun tersebut. Nah, di dalam film ini juga memperlihatkan hubungan yang saling terkait antara berbagai hewan yang tinggal di gurun, serta bagaimana mereka saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup di ekosistem yang rapuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu poin hasil analisis film berdasarkan prinsip dasar biologi, yaitu gurun Namib dan ekosistemnya yang ekstrim. Gurun Namib merupakan salah satu gurun tertua di dunia dengan usia sekitar 55 hingga 80 juta tahun dan memiliki bukit pasir yang menjulang hingga 300 meter. Daerah ini memiliki curah hujan yang sangat minim, kurang dari 10 mm per tahun, serta mengalami suhu ekstrim dapat mencapai 45 derajat Celcius pada siang hari dan mendekati titik beku pada malam hari. Meskipun demikian, kehidupan tetap mampu beradaptasi,
seperti kumbang tok-tok yang memanfaatkan kabut dari Samudra Atlantik untuk mendapatkan air, juga tumbuhan welwitschia yang dapat hidup lebih dari 1000 tahun. Fenomena ini mencerminkan prinsip dasar universalitas di mana semua makhluk hidup tunduk pada hukum biologis yang sama dan bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup apapun habitatnya. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis film yang sesuai dengan prinsip biologi. Ada poin pewarisan pengetahuan dan kelangsungan generasi. Pada adegan tersebut terdapat Clarissa yang dimana dia mengajarkan anak-anaknya mengenai jalur air serta bagaimana mencari tempat untuk berlindung. Di sini menunjukkan bahwa makhluk hidup ini, yaitu hewan ini, itu adalah makhluk sosial, di mana menunjukkan bahwa tidak hanya materi genetik saja yang diturunkan melalui generasi sebelumnya, melainkan juga pengetahuan bagaimana cara mereka untuk hidup dan bertahan di lingkungan. Nah, ini juga itu menunjukkan bahwa mereka ini perilakunya itu merupakan bagian penting dari evolusi sosial yang diharapkan mereka nantinya akan bisa bertahan hidup di lingkungan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi, yaitu ekstrim. Nah, ini juga tidak hanya menunjukkan evolusi sosial, melainkan juga menunjukkan prinsip biologi yang bernama kontinuitas, di mana makhluk hidup, yaitu hewan ini, itu menunjukkan kesinambungan dengan generasi ke generasi dari informasi dan kemampuan adaptif yang diturunkan dari gen sebelumnya. Selanjutnya, ada interaksi antar spesies di gurun Namib. Lembah Hanib menjadi contoh hubungan antar spesies dalam satu ekosistem, seperti gajah membantu menyebarkan biji tanaman, lalu ada burung memanfaatkan sisa-sisa makanan, dan juga ada predator seperti jakal menjaga populasi hewan kecil agar tetap seimbang. Nah, semua hubungan ini memperlihatkan keterkaitan antar makhluk hidup dalam menjaga kestabilan alam. Adegan ini juga menampilkan bagaimana hewan-hewan kecil seperti bunglon ataupun kumbang beradaptasi secara unik yang menunjukkan bahwa setiap spesies memiliki peran penting dalam ekosistem gurun. Bagian ini juga menggambarkan prinsip interaksi karena seluruh organisme saling bergantung dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem. Di saat yang sama pula, keanekaragaman bentuk kehidupan di gurun memperlihatkan prinsip diversitas sebagai ciri khas sistem biologis. Kemudian saya akan membahas mengenai siklus kehidupan dan peran kematian dalam ekosistem. Salah satu adegan yang paling kuat adalah ketika seekor gajah tua bernama Wantas meninggal dunia. Tubuhnya menjadi sumber makanan bagi burung bangkai dan jakal. Adegan ini menunjukkan bahwa kematian juga merupakan bagian dari siklus kehidupan. Energi dan materi dari satu makhluk akan kembali ke alam melalui proses dekomposisi, lalu dimanfaatkan oleh organisme lain. Dengan cara ini, film menegaskan bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir di alam karena setiap unsur kehidupan saling terhubung. Adegan ini merepresentasikan prinsip kontinuitas dan interaksi yang mana aliran energi dan materi terus berlanjut antar organisme sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Pada bagian akhir, film menampilkan turunnya hujan pertama setelah musim kering yang amat panjang. Gurun yang sebelumnya gersang dan kering kini berubah menjadi hijau, dan hewan-hewan pun kini kembali mulai bermunculan. Fenomena ini menggambarkan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Proses regenerasi ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan ekosistem dan ketergantungan makhluk hidup terhadap siklus air. Adegan ini pun menjadi sebuah penutup yang menggambarkan harapan dan kesinambungan kehidupan di tengah kerasnya alam. Adegan ini juga menunjukkan adanya prinsip universalitas dan homeostasis karena menunjukkan bahwa kehidupan selalu mencari keseimbangan baru ketika kondisi lingkungan mulai berubah. Alam memiliki mekanismenya sendiri untuk melakukan pemulihan alami yang mampu menjaga kontinuitas kehidupan. Baik, sekian dari presentasi resensi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.